Mereka berkata bahwa ketika Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, segalanya berubah. Tetapi bagaimana kamu benar-benar tahu bahwa Dia ada di sana? Apakah itu hanya sebuah perasaan, sebuah momen damai, emosi kuat saat ibadah? Bagaimana jika aku mengatakan bahwa banyak orang percaya mereka memiliki Roh Kudus, tetapi sebenarnya hidup tanpa Dia? Ya, kamu tidak salah dengar. Ada tanda-tanda yang jelas, tidak terbantahkan, dan sangat rohani yang menunjukkan kapan Roh Kudus benar-benar bekerja dalam hidupmu. Namun inilah bagian yang mengejutkan banyak orang percaya, sama sekali melewatkan tanda-tanda ini. Mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka membaca Alkitab, tetapi tetap saja ada sesuatu yang terasa kosong. Mungkinkah mereka berjalan dalam iman tanpa benar-benar mengalami kuasa Allah di dalam diri mereka? Hari ini, aku akan mengungkapkan 7 tanda yang tidak dapat disangkal yang membuktikan bahwa Roh Kudus ada di dalam dirimu. Dan percayalah, tanda nomor 6 akan mengguncang jiwamu sampai ke dasar. Mari kita mulai. Kehadiran Roh Kudus adalah tanda terbesar dalam kehidupan Kristen. Pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan dan langsung merasakan perubahan suasana, seolah ada sesuatu yang kuat namun tak terlihat hadir di sana? Itulah yang terjadi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan seseorang. Kehadirannya tidak bisa disangkal, mengubah segalanya dari dalam keluar. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kamu tahu bahwa Dia benar-benar ada di sana? Banyak orang menyamakan emosi dengan kehadirannya, mengira bahwa perasaan damai atau sukacita saja sudah cukup. Padahal, Roh Kudus bukan sekadar emosi yang berlalu. Dia adalah Allah sendiri yang diam di dalam dirimu, membimbing, menegur, dan memperkuat setiap langkahmu. Dalam Alkitab, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14:16-17, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Ini berarti Roh Kudus bukanlah tamu sementara. Dia adalah penghuni tetap dalam kehidupan orang percaya sejati. Ketika Dia masuk, Dia tidak hanya melakukan penyesuaian kecil. Dia merenovasi, membangun ulang, dan sepenuhnya mengubahkan. Dia adalah esensi dari kehadiran Allah di bumi, menjadikan kekristenan bukan sekedar agama, melainkan hubungan yang hidup dengan yang ilahi. Namun ada sesuatu yang sering tidak disadari banyak orang. Tidak semua orang yang menyebut dirinya Kristen benar-benar memiliki Roh Kudus. Yesus sendiri memperingatkan dalam Matius 7, 22-23 bahwa banyak orang akan mengaku mengenalnya, tetapi ia akan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Ini adalah pemikiran yang mengerikan, karena jika Roh Kudus tidak ada di dalam dirimu, apa yang sebenarnya membimbing imanmu? Apakah itu sekadar rutinitas, tradisi, atau versi kekristenan yang kamu ciptakan sendiri? Itulah sebabnya mengenali kehadiran Roh Kudus bukan hanya penting, tetapi mendesak. Pikirkan tentang para rasul sebelum dan sesudah Pentakosta. Sebelum itu, mereka penuh ketakutan, ragu, dan lemah. Tetapi ketika Roh Kudus turun dalam Kisah Para Rasul pasal 2, segalanya berubah. Petrus yang sebelumnya menyangkal Yesus 3 kali, berdiri dengan berani dan berkhotbah, membawa ribuan orang kepada keselamatan. Inilah perbedaan yang dibuat oleh Roh Kudus. Dia mengambil orang-orang biasa dan memenuhi mereka dengan kuasa luar biasa, mengubah orang pengecut menjadi pejuang,
dan orang ragu menjadi orang percaya yang tak tergoyahkan. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, dapatkah kamu dengan yakin mengatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam dirimu? Apakah kamu telah mengalami kehadirannya yang nyata, atau imanmu lebih tentang aturan dan ritual daripada hubungan yang hidup dan mendalam dengan Allah? Ini adalah dasar dari segalanya. Tanpa Dia, kekristenan hanyalah agama yang kosong. Tetapi dengan Dia, kamu masuk ke dalam kemitraan ilahi, sebuah realitas supranatural di mana mujizat, hikmat, dan kekuatan menjadi pengalaman sehari-hari. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam. Kita telah menetapkan bahwa Roh Kudus itu nyata, dan kehadirannya adalah tanda penentu dari orang percaya sejati. Tetapi bagaimana Dia bekerja sepanjang sejarah, dan bagaimana perannya berbeda sekarang dibandingkan dengan masa lalu? Mari kita ungkapkan misteri tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam Perjanjian Lama dibandingkan dengan sekarang, dan apa artinya itu bagimu. Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagaimana Dia bekerja? Bayangkan kamu berdiri di depan Laut Merah dan melihat air terbelah dua saat Musa mengulurkan tongkatnya. Bayangkan Elia memanggil api turun dari langit dan melahap korban di hadapan orang banyak yang terkejut. Itu adalah momen-momen ketika Roh Kudus bergerak dengan kuasa besar. Tetapi tahukah kamu bahwa dalam Perjanjian Lama, Dia tidak tinggal di dalam manusia secara permanen. Dia datang atas orang-orang tertentu untuk tugas tertentu. Raja-raja, nabi-nabi, dan hakim-hakim diurapi untuk misi mereka. Tetapi Roh Kudus juga bisa pergi jika mereka menyimpang dari Allah. Pikirkan Raja Saul yang pernah dipilih, tetapi kemudian dipinggalkan karena ketidaktaatannya. Segalanya berubah dalam Perjanjian Baru setelah kebangkitan Yesus. Yesus membuat sebuah janji. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan pada hari Pentakosta, janji itu menjadi kenyataan. Roh Kudus tidak lagi datang hanya sementara, tetapi tinggal di dalam orang percaya. Ini adalah perubahan total. Kehadiran Allah yang dulu terbatas di bait suci, kini tinggal di dalam hati manusia. Alkitab menyatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ini berarti setiap orang percaya memiliki akses kepada kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dulu, orang harus bergantung pada nabi untuk mendengar suara Allah. Sekarang, Roh Kudus berbicara langsung kepada kita, membimbing pikiran kita, menegur hati kita, dan memperkuat tindakan kita. Itulah sebabnya, kekristenan bukan sekedar seperangkat aturan, melainkan hubungan yang hidup dan bernapas dengan Allah melalui Roh-Nya. Pernahkah kamu merasakan dorongan batin yang memperingatkanmu sebelum mengambil keputusan buruk, atau damai yang dalam di tengah kekacauan? Itu bukan sekadar suara hati, itu adalah Dia. Perubahan ini begitu radikal sampai para murid Yesus pun pada awalnya sulit memahaminya. Ketika Yesus berkata bahwa Ia akan pergi, mereka hancur hati. Tetapi Ia meyakinkan mereka dalam Yohanes 16:7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Bayangkan, Yesus sedang mengatakan bahwa memiliki Roh Kudus di dalam mereka akan lebih baik daripada memiliki Yesus secara fisik berdiri di samping mereka. Itulah betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus. Sekarang, mari kita bawa ini ke kehidupan. Apakah kamu hidup seolah-olah Roh Kudus benar-benar ada di dalam dirimu? Atau kamu masih bertindak seakan Dia jauh?
Banyak orang percaya hidup seolah-olah mereka masih berada di Perjanjian Lama, mencari tanda, menunggu seorang nabi, merasa terputus dari Allah. Padahal kamu tidak harus begitu. Roh yang sama yang memberdayakan Musa, Daud, dan Elia sekarang tinggal di dalam dirimu. Dia tidak terbatas pada kebaktian gereja atau momen-momen khusus. Dia bersamamu di mobilmu, di tempat kerja, di rumahmu. Dan ketika kamu menyadari itu, seluruh imanmu berubah. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, ini bagaimana kamu tahu bahwa Roh Kudus benar-benar ada di dalam dirimu? Apa tanda-tanda yang tidak mungkin disangkal? Kita akan segera masuk ke tanda pertama. Yang paling kuat, sebuah hasrat yang menyala untuk mencari Allah seperti belum pernah sebelumnya. Mari kita masuk. Tanda pertama, hasrat baru untuk mencari Allah. Pernahkah kamu merasakan lapar rohani yang tidak bisa dijelaskan? Sebuah kerinduan untuk lebih mengenal Allah. Bukan sekedar minat biasa, tetapi kebutuhan yang mendesak untuk berdoa, membaca firman, dan dekat dengannya. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu ciptakan sendiri. Itu adalah Roh Kudus yang menggerakkan hatimu dari dalam. Sebelum seseorang mengalami pekerjaan Roh Kudus, banyak orang memperlakukan iman seperti kewajiban. Gereja hanyalah rutinitas. Doa terasa dipaksakan. Alkitab hanya sebuah buku yang berdebu di rak. Tetapi ketika Roh Kudus bergerak, ada sesuatu yang bergeser. Tiba-tiba doa bukan lagi tugas, melainkan kebutuhan. Penyembahan bukan hanya musik, melainkan perjumpaan. Alkitab menjadi hidup. Ini persis seperti yang terlihat dalam kehidupan Daud. Sebelum menjadi raja, ia hanyalah seorang gembala yang menghabiskan waktu sendirian di padang. Tetapi, kesendirian itu menjadi tempat rahasianya bersama Allah. Kamu bisa merasakan laparnya dalam Mazmur 42, 1-2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Itulah hati seseorang yang dipenuhi roh. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, kamu tidak puas dengan iman yang dangkal. Kamu merindukan lebih. Pikirkan tentang hidupmu sendiri. Pernahkah kamu mengalami musim di mana kamu tidak pernah merasa cukup dengan Allah, di mana bangun lebih pagi untuk berdoa bukan beban, melainkan sukacita? Itu Roh Kudus yang menarikmu masuk. Namun ada hal yang perlu kamu sadari. Jika dulu kamu pernah memiliki api itu, tetapi sekarang merasa jauh, itu bukan karena Allah yang menjauh. Itu karena sesuatu yang lain mengambil prioritas. Bisa berupa gangguan, dosa, atau sekedar sikap puas diri. Tetapi kabar baiknya, roh yang sama yang dulu menyalakan kerinduan itu, dapat menyalakannya kembali. Mari kita jujur. Ada orang Kristen yang bertahun-tahun pergi ke gereja tanpa pernah mengalami lapar seperti ini. Mereka menandai semua kotak religius, tetapi tidak pernah memiliki kerinduan yang dalam terhadap hadirat Allah. Yesus memperingatkan tentang hal ini dalam Wahyu 3:16, kepada yang suam-suam kuku, karena engkau tidak dingin dan tidak panas, ia akan memuntahkan mereka. Itu serius. Orang yang dipenuhi roh tidak bisa bertahan dalam keadaan suam-suam kuku. Api di dalamnya tidak mengizinkan itu. Jadi aku bertanya kepadamu, apakah kamu merasakan lapar itu terhadap Allah, atau imanmu telah menjadi rutinitas? Jika kamu kehilangan api itu, inilah saatnya untuk meminta Roh Kudus mengobarkannya lagi. Dan bagian terbaiknya adalah Dia mau, Dia menunggu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengambil langkah pertama.
Karena ketika Roh Kudus benar-benar ada di dalam dirimu, mencari Allah berhenti menjadi kewajiban dan menjadi kerinduan terbesar dalam hatimu. Tetapi lapar itu baru permulaan. Tanda berikutnya lebih dalam lagi. Sesuatu yang mengubah bukan hanya apa yang kamu lakukan, tetapi siapa dirimu. Itu adalah keyakinan yang tak terbantahkan tentang dosa dan panggilan kepada pertobatan yang sejati. Mari kita masuk ke sana. Tanda kedua, keyakinan akan dosa dan pertobatan sejati. Pernahkah kamu melakukan sesuatu yang saat itu terasa biasa saja, tetapi kemudian kamu merasakan beban bersalah yang dalam, hampir tak tertahankan? Bukan sekedar penyesalan, tetapi kesadaran tajam bahwa kamu telah menyakiti hati Allah. Itu bukan hanya suara hati, itu Roh Kudus yang bekerja di dalam dirimu. Ketika Dia tinggal di dalam seseorang, dosa berhenti terasa nyaman. Hal-hal yang dulu tampak normal seperti gosip, ketidakjujuran, dan kenajisan tiba-tiba terasa tak tertahankan. Seperti lampu terang yang dinyalakan di ruangan yang dulu gelap, kini kamu melihat semuanya dengan jelas. Dan inilah perbedaan kuncinya. Penyesalan manusia berkata, "Aku salah, semoga tidak ada yang tahu." Tetapi keyakinan dari Roh Kudus berkata, "Aku telah menyakiti hati Allah. Aku harus memperbaikinya." Ini persis yang terjadi pada Petrus pada malam Yesus ditangkap. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ketika ayam berkokok, Tuhan berpaling dan memandang Petrus. Dan Petrus keluar lalu menangis dengan sedihnya. Itu bukan sekedar rasa bersalah. Itu keyakinan yang dalam dipimpin Roh Kudus. Dan keyakinan itu menuntunnya kepada pertobatan. Dan pertobatan menuntunnya kepada pemulihan. Tidak seperti Yudas yang merasakan rasa bersalah, tetapi jatuh ke dalam keputusasaan. Kesedihan Petrus mendorongnya kembali kepada Yesus. Itulah perbedaan antara duka menurut dunia dan transformasi yang digerakkan Roh. Pernahkah kamu menyadari bahwa sebelum mengenal Kristus, dosa hampir tidak mengganggumu? Tetapi setelah Roh Kudus bekerja, hal yang sama mulai terasa berat. Itu karena Roh Kudus bukan hanya hadirat yang menghibur, Dia juga api yang memurnikan. Yesus berkata dalam Yohanes 16:8 bahwa ketika Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ia tidak sekedar menepuk bahu kita dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Ia menyoroti hal-hal yang memisahkan kita dari Allah, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membawa kita kepada kekudusan. Namun mari kita jujur, penginsafan itu tidak nyaman. Tidak ada seorang pun yang suka dihadapkan pada kelemahannya sendiri. Itulah sebabnya banyak orang menolaknya. Mereka membenarkan tindakan mereka, menyalahkan orang lain, atau mengabaikan dorongan batin itu. Alkitab memperingatkan tentang hal ini dalam 1 Tesalonika 5:19. Janganlah padamkan roh, karena semakin sering kamu mengabaikannya, semakin pelan suaranya terdengar. Itulah sebabnya ada orang percaya yang dapat duduk di gereja selama bertahun-tahun, mendengar kebenaran yang sama, tetapi tidak pernah berubah. Mereka telah belajar membungkam penginsafan. Namun Roh Kudus tidak berhenti mengejar. Ia terus berbisik, terus memanggil, terus menggerakkan hati, sampai kita memilih untuk menyerah atau menutupnya sepenuhnya. Jadi izinkan aku bertanya, kapan terakhir kali kamu merasakan penginsafan yang sejati? Kapan terakhir kali kamu hancur di hadapan Allah, bukan karena ketahuan, tetapi karena kamu menyadari betapa besar kebutuhanmu akan belas kasihannya? Jika Roh Kudus ada di dalam dirimu, kamu tidak akan bisa hidup nyaman dalam dosa. Ia tidak akan membiarkanmu tetap sama. Dan itu adalah hal yang baik.
Karena penginsafan bukan tentang rasa malu, melainkan tentang transformasi. Dan ketika transformasi dimulai, ia menghasilkan sesuatu yang tidak dapat disangkal, terlihat, dan radikal. Itulah tanda berikutnya. Jika Roh Kudus benar-benar ada di dalam dirimu, Dia tidak hanya memengaruhi hatimu, tetapi sepenuhnya membentuk ulang hidupmu. Mari kita masuk ke tanda ketiga. Tanda ketiga, hidup yang berubah dan buah roh. Ketika Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan seseorang, perubahan tidak terhindarkan. Ini bukan tentang berusaha lebih keras atau memaksa diri untuk menjadi baik. Ini adalah transformasi yang terjadi dari dalam keluar. Bayangkan menanam benih di tanah yang subur. Seiring waktu, benih itu tumbuh dan menghasilkan buah yang terlihat. Itulah yang terjadi ketika Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Galatia 5, 22-23 menggambarkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini bukan sekedar sifat karakter. Ini adalah bukti bahwa Allah sedang bekerja di dalam dirimu. Pikirkan tentang Paulus. Sebelum bertemu Yesus, ia dikenal sebagai Saulus, seorang yang sangat religius tetapi tersesat. Ia bersemangat, berpendidikan, dihormati, dan sepenuhnya buta. Ia menganiaya orang-orang Kristen, yakin bahwa ia sedang melayani Allah. Tetapi saat ia bertemu Yesus di jalan ke Damsik, segalanya berubah. Roh Kudus masuk ke dalam dirinya dan Saulus menjadi Paulus. Orang yang dulu menghembuskan ancaman menjadi pengkhotbah kasih karunia terbesar. Itulah kuasa transformasi. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, prioritasmu bergeser, keinginanmu berubah, dan tindakanmu mulai mencerminkan Yesus. Bukan karena kewajiban, tetapi karena kamu tidak bisa tetap sama. Namun ada hal yang perlu dipahami banyak orang percaya. Perubahan sejati tidak selalu terjadi seketika, tetapi pasti terjadi. Beberapa transformasi bersifat dramatis seperti Paulus, tetapi yang lain terjadi secara bertahap seperti Petrus. Petrus berjalan bersama Yesus selama 3 tahun, dan masih bergumul dengan ketakutan, sikap impulsif, dan bahkan prasangka. Namun seiring waktu, melalui pekerjaan Roh Kudus, ia menjadi pemimpin yang berani dan penuh roh. Jika kamu pernah merasa bahwa perubahanmu terlalu lambat, jangan berkecil hati. Yang penting adalah adanya buah, bukan kecepatan pertumbuhannya. Namun, ada peringatan serius di sini. Jika berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun berlalu tanpa perubahan, tanpa pertumbuhan kasih, tanpa penguasaan diri yang baru, tanpa sukacita yang lebih dalam, maka ada sesuatu yang salah. Yesus berkata dalam Matius 7:16, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Sebuah pohon dapat mengaku sebagai pohon apel, tetapi jika tidak pernah menghasilkan apel, apakah ia benar-benar pohon apel? Dengan cara yang sama, banyak orang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi hidup mereka tidak pernah mencerminkannya. Roh Kudus tidak masuk dengan diam-diam, lalu meninggalkan hidupmu tanpa jejak. Ia merenovasi seluruh keberadaanmu. Jadi, aku ingin bertanya kepadamu, seperti apa hidupmu hari ini dibandingkan dengan setahun yang lalu? Apakah kamu lebih sabar, lebih mudah mengampuni, lebih mencintai Yesus? Jika Roh Kudus benar-benar ada di dalam dirimu, kamu akan melihat perubahan. Dan jika kamu tidak melihatnya, inilah saatnya untuk bertanya dengan jujur. Apakah kamu benar-benar telah menyerahkan dirimu pada pekerjaannya? Karena ketika dia bergerak, dia tidak hanya mengubah kebiasaanmu. Dia membentuk ulang hatimu, memperbarui pikiranmu, dan mendefinisikan ulang tujuan hidupmu. Dan berbicara tentang tujuan,
Itu membawa kita pada tanda berikutnya. Karena ketika Roh Kudus memegang hidupmu, kamu tidak hanya berubah secara internal, kamu mulai mendengar suaranya dengan lebih jelas. Mari kita jelajahi apa artinya dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Tanda keempat, kepekaan yang lebih besar terhadap suara Allah. Pernahkah kamu mengalami momen di mana kamu tahu bahwa Allah sedang berbicara kepadamu? Mungkin bukan dengan suara yang terdengar, tetapi melalui keyakinan yang dalam, kejelasan yang tiba-tiba, atau ayat Alkitab yang terasa seolah-olah ditulis khusus untukmu. Itu bukan kebetulan, itu adalah Roh Kudus. Ketika Dia tinggal di dalam dirimu, Dia tidak diam. Dia memimpin, mengoreksi, dan menyatakan kehendak Allah dengan cara yang tidak bisa kamu abaikan. Yesus berkata dalam Yohanes 10:27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Jika Roh Kudus ada di dalam dirimu, suaranya menjadi semakin jelas. Mari kita lihat kisah Samuel. Ketika ia masih muda, ia mendengar seseorang memanggil namanya di tengah malam. Ia berlari kepada Eli, mengira itu suara Eli. Namun setelah ketiga kalinya, Eli menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata kepadanya, "Jika ia memanggil engkau lagi, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Saat itu mengubah segalanya. Samuel belajar mengenali suara Allah dan menjadi salah satu nabi terbesar dalam sejarah Israel. Tetapi inilah kuncinya, Samuel merespons. Ia tidak hanya mendengar, ia taat. Banyak orang percaya bergumul di sini. Mereka bertanya, "Mengapa Allah tidak berbicara kepadaku?" Namun pertanyaannya lebih jujur adalah, apakah kamu sungguh-sungguh mendengarkan? Roh Kudus tidak berteriak menembus kebisingan hidup kita yang sibuk. Ia berbicara dalam keheningan. Itulah sebabnya Yesus sering menarik diri untuk berdoa sendirian. Jika Yesus sendiri membutuhkan waktu hening bersama Bapa, apalagi kita. Jika kamu ingin mendengar Roh Kudus dengan jelas, kamu harus menciptakan ruang baginya untuk berbicara. Namun ada satu hal yang sangat penting untuk diingat. Suara Allah akan selalu selaras dengan firman-Nya. Ada orang yang mengaku mendengar suara Allah, tetapi apa yang mereka katakan justru bertentangan dengan Alkitab. Itu berbahaya. 1 Yohanes 4:1 memperingatkan agar kita menguji roh-roh itu. Roh Kudus tidak akan pernah menuntunmu ke dalam dosa, kebingungan, atau keputusan yang berpusat pada diri sendiri. Ia berbicara kebenaran. Mari kita buat ini menjadi praktis. Pernahkah kamu merasakan dorongan kuat untuk tidak melakukan sesuatu, lalu menyesal ketika kamu mengabaikannya? Atau pernahkah kamu merasa terdorong untuk menguatkan seseorang dan kemudian menyadari bahwa orang itu benar-benar membutuhkannya? Itulah Roh Kudus yang menuntunmu. Semakin kamu taat, semakin jelas suaranya. Namun semakin sering kamu mengabaikannya, semakin sunyi suara itu terdengar. Itulah sebabnya beberapa orang merasa tuli secara rohani, karena selama bertahun-tahun mereka menenggelamkan suaranya dengan gangguan. Sekarang izinkan aku bertanya, kapan terakhir kali kamu benar-benar mendengar dari Allah? Bukan sekedar pikiran acak, tetapi tuntunan yang dalam dan tak terbantahkan. Jika Roh Kudus ada di dalam dirimu, suaranya akan menjadi bagian dari perjalanan harianmu. Namun jika kamu merasa jauh, inilah saatnya untuk berhenti, menenangkan diri dan berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dan ketika Roh Kudus berbicara, seringkali itu bukan hanya demi dirimu sendiri, seringkali itu untuk menunjukkan bagaimana kamu harus mengasihi orang lain. Dan itulah yang membawa kita pada tanda berikutnya. Tanda kelima, kasih kepada sesama, bahkan kepada orang-orang yang sulit. Mari kita jujur,
Ada orang-orang yang memang sulit untuk dikasihi, rekan kerja yang terus meremehkanmu, anggota keluarga yang tidak pernah menghargai apapun yang kamu lakukan, teman yang mengkhianatimu. Dalam kekuatan kita sendiri, kita ingin menghindari mereka, membalas dendam, atau setidaknya membuktikan bahwa kita benar. Namun ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, sesuatu yang supranatural terjadi. Kamu mulai mengasihi orang-orang dengan cara yang tidak masuk akal. Roma 5:5 berkata bahwa kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Itu bukan sesuatu yang kita paksakan. Itu adalah sesuatu yang Dia hasilkan di dalam kita. Lihatlah Stefanus, martir pertama gereja mula-mula. Saat ia dirajam sampai mati, alih-alih mengutuk para pembunuhnya, ia berdoa agar dosa itu tidak ditanggungkan kepada mereka. Itu bukan kasih manusiawi, itu adalah Roh Kudus yang bekerja. Itu adalah kasih yang sama yang Yesus tunjukkan di kayu salib ketika ia berkata agar Bapa mengampuni mereka. Kasih seperti ini bukan sekedar kata-kata manis. Itu adalah penyerahan total atas kesombongan, kepahitan, dan keinginan untuk membalas dendam. Kasih ini mengubahkan. Namun, mari kita jujur. Ini adalah salah satu tanda yang paling sulit untuk dijalani. Mudah mengasihi orang yang mengasihi kita kembali, tetapi Roh Kudus memanggil kita untuk mengasihi musuh, mendoakan mereka yang menyakiti kita, dan mengampuni bukan hanya sekali, tetapi berulang kali. Ini tidak berarti kita membenarkan perilaku beracun atau membiarkan diri disakiti. Namun itu berarti kita menolak membiarkan kebencian berakar di hati kita. Karena ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, kasih bukan pilihan. Kasih adalah bukti kehadirannya. Pernahkah kamu mengalami momen di mana kamu seharusnya marah, tetapi justru merasakan damai? Atau ketika kamu mengampuni seseorang yang tidak layak menerimanya, dan itu bahkan mengejutkan dirimu sendiri? Itulah Roh Kudus yang sedang mengubah hatimu. Kasih manusia bersyarat. Ia berkata, "Aku akan mengasihimu jika kamu pantas." Tetapi kasih yang dipenuhi Roh Kudus tidak bersyarat. Ia mengasihi karena itulah sifat Allah. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, adakah seseorang dalam hidupmu yang sulit kamu kasihi? Seseorang yang melukaimu, mengganggumu, atau tampak mustahil untuk diampuni? Jika Roh Kudus benar-benar ada di dalam dirimu, Ia akan menantangmu di area ini. Kamu tidak bisa dipenuhi olehnya dan tetap memegang kebencian pada saat yang sama. Namun kabar baiknya adalah ini, kamu tidak harus melakukannya sendirian. Mintalah Roh Kudus menolongmu untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. Karena ketika Dia mengambil alih, kasih mengalir bahkan kepada hati yang paling keras. Dan ketika kasih itu berakar, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai melihat melampaui dirimu sendiri, dan kamu mulai merasakan panggilan yang lebih besar dari hidupmu sendiri. Itulah tanda berikutnya. Jika Roh Kudus ada di dalam dirimu, Dia tidak hanya mengubah hatimu, Dia akan menuntunmu ke dalam sebuah misi ilahi. Tanda keenam, rasa tujuan yang lebih besar dan panggilan untuk melayani. Pernahkah kamu merasa seolah-olah kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih? Seakan ada tujuan yang menyala di dalam dirimu, meskipun kamu belum sepenuhnya memahaminya. Itu bukan sekadar ambisi atau emosi. Itu adalah Roh Kudus yang sedang bekerja. Ketika Dia masuk ke dalam hidupmu, Dia tidak hanya mengubah hatimu, Dia mengarahkan ulang hidupmu. Tiba-tiba, hal-hal yang dulu tampak penting, status, uang, pengakuan, menjadi kecil dibandingkan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Efesus 2:10 berkata bahwa kita adalah ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Jika Roh Kudus ada di dalam dirimu, kamu tidak hanya hidup untuk bertahan, kamu dipanggil. Lihat Musa, ia hidup di padang gurun, menggembalakan domba, merasa dilupakan. Lalu Allah berbicara kepadanya melalui semak yang menyala, dan dalam satu momen hidupnya berubah selamanya. Dari seorang buronan yang terlupakan, ia menjadi pemimpin bangsa Israel. Namun perhatikan ini, ketika Allah memanggil Musa, Musa menolak. Ia membuat alasan, ia berkata, "Siapakah aku ini?" Itulah yang sering kita rasakan. Kita merasakan Allah memanggil kita kepada sesuatu yang lebih besar pelayanan, misi, kesaksian, tetapi ketakutan membuat kita ragu. Namun ketika Roh Kudus mengambil alih, alasan-alasan itu tidak lagi menahan kita. Para murid mengalami hal ini secara langsung. Sebelum Pentakosta, mereka bersembunyi, diliputi ketakutan. Namun ketika Roh Kudus turun, segalanya berubah. Petrus yang sebelumnya menyangkal Yesus, berdiri di hadapan ribuan orang dan dengan berani memberitakan Injil. Inilah yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi seseorang. Dia memberi keberanian untuk melangkah ke dalam panggilanmu. Jika kamu merasa gelisah, seolah-olah kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih, itu bukan kebetulan. Roh Kudus sedang menggerakkan sesuatu di dalam dirimu, memanggilmu naik lebih tinggi. Namun tujuan tidak selalu berarti berdiri di atas panggung atau memimpin gerakan besar. Terkadang Roh Kudus memanggilmu untuk melayani dengan cara yang tidak terlihat. Mendampingi seorang remaja yang sedang bergumul, merawat orang sakit, atau menjadi terang di tempat kerjamu. Apapun itu, ketika Roh Kudus bergerak di dalam dirimu, kamu tidak bisa tetap pasif. Ada dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Sekarang mari kita buat ini pribadi. Pernahkah kamu merasakan tarikan menuju sesuatu yang lebih besar? Sebuah panggilan yang tidak mau pergi. Jika iya, jangan mengabaikannya. Roh Kudus tidak menggerakkan kita tanpa tujuan. Dan jika kamu merasa tersesat, tidak tahu harus mulai dari mana, mulailah dengan bertanya, "Roh Kudus, tunjukkan kepadaku tujuan hidupku." Karena ketika kamu melangkah ke dalam panggilannya, imanmu tidak akan pernah sama lagi. Dan berbicara tentang iman, itu membawa kita pada tanda berikutnya. Karena ketika Roh Kudus benar-benar ada di dalam dirimu, imanmu tidak runtuh dalam pencobaan. Imanmu justru bertumbuh semakin kuat. Tanda ketujuh, iman yang mengalahkan pencobaan. Hidup tidak pernah mudah. Kita semua menghadapi badai masalah keuangan, krisis kesehatan, pengkhianatan, kehilangan. Dan ketika badai itu datang, ia menyingkapkan sesuatu yang penting di mana iman kita benar-benar berdiri. Banyak orang mengaku percaya kepada Allah, tetapi ketika kesulitan datang, mereka runtuh. Namun ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, sesuatu yang berbeda terjadi. Alih-alih hancur, imanmu dikuatkan. Alih-alih dipenuhi ketakutan, kamu merasakan damai. Alih-alih menjauh dari Allah, kamu justru berpegang lebih erat kepadanya. Ini bukan karena kamu kuat, ini karena Dia kuat. 2 Korintus 12:9 mengingatkan kita bahwa kasih karunia-Nya cukup dan kuasanya menjadi sempurna dalam kelemahan. Pikirkan tentang para murid di tengah badai. Yesus tertidur di perahu sementara ombak menghantam mereka. Dalam kepanikan, mereka membangunkannya. Yesus bangkit, menegur angin dan danau, lalu bertanya mengapa mereka takut. Momen itu menyingkapkan iman mereka. Mereka telah melihat mujizat, tetapi ketika bahaya datang, ketakutan menguasai mereka. Namun, iman yang berakar pada Roh Kudus berdiri teguh bahkan di tengah badai. Pikirkan Paulus dan Silas di penjara, dipukuli, dirantai, dan dikelilingi kegelapan. Mereka memilih untuk menyembah. Mereka tidak mengeluh atau mempertanyakan Allah.
Dan ketika mereka menyembah, terjadi gempa yang membuka pintu-pintu penjara. Itulah iman yang dipenuhi roh. Iman yang tidak hanya bertahan dalam pencobaan, tetapi bersukacita di dalamnya. Sekarang aku bertanya kepadamu, bagaimana responmu ketika hidup menjadi sulit? Apakah kamu berdiri teguh, atau kamu mulai meragukan segalanya? Jika Roh Kudus ada di dalam dirimu, Dia akan menguatkan imanmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Dia akan mengingatkanmu akan janji-janji Allah, memenuhi hatimu dengan damai yang tidak dapat dijelaskan, dan memberimu ketekunan untuk terus melangkah. Jika kamu pernah goyah, jangan berkecil hati. Roh Kudus masih bekerja di dalam dirimu, membangun imanmu. Mintalah kekuatannya, karena ketika Dia ada di dalam dirimu, tidak ada badai yang bisa mengguncangmu, tidak ada pencobaan yang bisa mematahkanmu, dan tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan terang yang telah Dia tempatkan di dalam hatimu. Namun ada satu hal penting yang harus kita pahami. Tidak semua yang tampak rohani berasal dari Allah. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Tidak semua yang terlihat rohani berasal dari Allah. Inilah sebabnya tanda berikutnya sangat penting. Kita perlu memahami bagaimana mengenali pengalaman rohani yang palsu dan menghindari penyesatan. Perangkap rohani, waspadalah terhadap tanda-tanda palsu. Tidak semua yang tampak rohani datang dari Allah. Di dunia saat ini, banyak orang menyamakan emosi yang kuat, pengalaman supranatural, atau bahkan tradisi keagamaan dengan Roh Kudus. Namun inilah kebenaran yang keras. Kamu bisa merasakan sesuatu yang sangat kuat, melihat mujizat, dan tetap berada dalam penyesatan. Yesus sendiri memperingatkan tentang hal ini dalam Matius 7, 22-23. Banyak orang akan berkata kepadanya, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, dan melakukan banyak mujizat demi nama-Mu?" Namun Ia akan berkata dengan tegas, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Ini mengerikan, karena berarti seseorang bisa melakukan hal-hal atas nama Allah, tetapi tetap tidak dipenuhi oleh rohnya. Pikirkan para ahli sihir Fir'aun dalam Keluaran 7:11. Ketika Musa melakukan mujizat dengan kuasa Allah, mereka menirunya dengan sihir mereka. Musuh dapat meniru tanda-tanda, tetapi ia tidak dapat menghasilkan buah roh. Itulah sebabnya kita harus memiliki kepekaan rohani. Roh Kudus tidak hanya memberikan karunia supranatural, Ia mengubahkan karakter. Jika seseorang mengaku dipenuhi roh, tetapi tidak memiliki kasih, kerendahan hati, dan kekudusan, maka ada sesuatu yang salah. Alkitab memperingatkan kita dalam 2 Korintus 11:14 bahwa iblis sendiri menyamar sebagai malaikat terang. Hanya karena sesuatu terasa rohani, tidak berarti itu berasal dari Allah. Namun penyesatan tidak hanya datang dari luar. Ia juga bisa terjadi di dalam diri kita. Banyak orang meyakinkan diri mereka bahwa mereka sedang berjalan bersama Allah, padahal sebenarnya mereka sedang mengikuti keinginan mereka sendiri. Mereka berdoa, tetapi hanya untuk hal-hal yang menguntungkan mereka. Mereka beribadah, tetapi hanya ketika nyaman. Mereka mendengarkan khotbah, tetapi tidak pernah menerapkan firman. Yakobus 1:22 berkata, "Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Roh Kudus tidak hanya membuatmu merasa dekat dengan Allah, Ia menuntunmu kepada ketaatan yang sejati. Jadi bagaimana kamu tahu bahwa kamu benar-benar mengikuti Roh Kudus dan bukan hanya emosi? Pertama, periksa firman. Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan Alkitab.
Jika sesuatu terasa benar tetapi bertentangan dengan perintah Allah, itu bukan darinya. Kedua, perhatikan buahnya. Roh Kudus tidak hanya membawa kegembiraan sesaat, ia menghasilkan transformasi yang bertahan lama. Jika sebuah pengalaman tidak mengubah hidupmu dan justru membuatmu lebih fokus pada diri sendiri daripada pada Yesus, itu perlu dipertanyakan. Ketiga, berdoalah untuk kepekaan. 1 Yohanes 4:1 mengingatkan kita untuk menguji roh-roh itu. Roh Kudus tidak takut diuji. Ia menyambut hati yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sekarang mari kita berhenti sejenak. Pernahkah kamu menyamakan emosi dengan Roh Kudus? Pernahkah kamu mengikuti sebuah pengalaman rohani tanpa mengujinya dengan firman? Jika iya, kamu tidak sendirian. Musuh ingin mengaburkan batas antara kebenaran dan penyesatan. Namun kabar baiknya adalah, ini Roh Kudus ingin menuntunmu ke dalam seluruh kebenaran. Jika kamu mencarinya dengan hati yang tulus, ia akan membuka matamu. Tetapi bagaimana jika kamu merasa jauh dari Roh Kudus? Bagaimana jika kamu dulu merasakan kehadirannya, tetapi sekarang tidak merasakan apa-apa? Inilah yang akan kita bahas selanjutnya, mengapa sebagian orang tidak mengalami Roh Kudus dan bagaimana menembus penghalang-penghalang itu. Mengapa sebagian orang tidak merasakan Roh Kudus? Pernahkah kamu merasa seolah-olah Allah jauh? Kamu berdoa, membaca Alkitab, bahkan pergi ke gereja, tetapi tidak ada yang tampak berubah. Banyak orang Kristen menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah mengalami kuasa sejati Roh Kudus. Dan bagian yang paling berbahaya adalah, ini sebagian dari mereka bahkan tidak menyadarinya. Mereka mengira kekristenan hanya tentang percaya kepada Yesus dan berusaha menjadi orang baik. Namun, kekristenan tanpa Roh Kudus seperti lampu tanpa listrik. Dari luar tampak baik, tetapi tidak memiliki kuasa. 2 Timotius 3:5 memperingatkan tentang orang-orang yang memiliki rupa kesalehan, tetapi menyangkal kekuatannya. Mungkinkah itu yang sedang terjadi dalam hidupmu? Salah satu alasan terbesar orang tidak mengalami Roh Kudus adalah dosa yang tidak diakui. Roh Kudus itu kudus. Ia tidak berdiam dalam hati yang menolak melepaskan dosa. Yesaya 59:2 berkata bahwa pelanggaran kita memisahkan kita dari Allah. Ini tidak berarti kamu harus sempurna. Tidak seorang pun sempurna. Namun ada perbedaan besar antara bergumul melawan dosa dan merangkul dosa. Jika kamu dengan sadar hidup dalam pemberontakan, itu seperti mengecilkan volume suaranya sampai kamu tidak lagi mendengarnya. Alasan lain adalah sikap puas diri secara rohani. Ada orang yang memperlakukan iman seperti daftar tugas berdoa, pergi ke gereja, menghindari dosa besar. Namun mereka tidak sungguh-sungguh mencari Allah. Mereka tidak lapar akan hadiratnya dan tidak memberi ruang baginya dalam hidup mereka. Roh Kudus tidak memaksa dirinya kepada siapapun. Ia merespons mereka yang merindukannya. Yeremia 29:13 berkata bahwa kita akan menemukan Allah ketika kita mencarinya dengan segenap hati. Jika kamu tidak mengalami Roh Kudus, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sungguh-sungguh mencarinya atau aku hanya menjalani rutinitas? Dan jika kamu merasa jauh, ketahuilah, ini kamu tidak harus tetap seperti itu. Ada alasan lain mengapa sebagian orang tidak merasakan Roh Kudus. Mereka belum benar-benar menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepadanya. Banyak orang menginginkan manfaat dari Allah damai, tuntunan, berkat tanpa menyerahkan kendali. Mereka menginginkan keselamatan, tetapi bukan penyerahan. Padahal Roh Kudus bukan aksesori dalam hidupmu. Dia adalah Tuhan. Galatia 2:20 berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup.
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu berarti melepaskan rencana pribadi, kenyamanan dan kesombongan, lalu membiarkan Roh Kudus memimpin. Ini memang menakutkan, tetapi itulah satu-satunya jalan menuju transformasi yang nyata. Namun inilah kabar baiknya. Jika kamu merasa jauh dari Roh Kudus, kamu tidak harus tetap seperti itu. Allah rindu memenuhi hidupmu dengan kehadirannya. Yesus berkata dalam Lukas 11:13 bahwa Bapa di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu adalah janji. Jika kamu meminta dengan tulus, jika kamu bertobat, jika kamu mencari Dia dengan segenap hati, Dia akan menjawab. Jadi izinkan aku bertanya, apakah kamu merasa dekat dengan Roh Kudus? Atau imanmu telah menjadi rutinitas yang kosong dan tidak bergaya? Jika kamu merasa jauh, jangan puas dengan keadaan itu. Mintalah Dia membangkitkan kembali sesuatu di dalam dirimu. Karena ketika kamu benar-benar berjumpa dengan Roh Kudus, segalanya berubah. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Bagaimana cara mengaktifkan kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu jika kamu siap untuk mengalami hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Mari kita masuk ke puncak rohani ini. Puncak rohani, bagaimana mengaktifkan Roh Kudus dalam hidupmu. Jika kamu pernah merasa ada sesuatu yang hilang dalam perjalanan imanmu, seolah-olah kamu hanya menjalani rutinitas tanpa mengalami perubahan yang nyata, kamu tidak sendirian. Banyak orang percaya hidup tanpa sepenuhnya mengaktifkan kuasa Roh Kudus. Namun kebenarannya sederhana. Roh Kudus tidak jauh, Dia sedang menunggu. Yesus berjanji dalam Yohanes 7:38-39 bahwa barang siapa percaya kepadanya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ini bukan aliran kecil, tetapi limpahan. Lalu mengapa begitu banyak orang Kristen merasa kering? Karena mereka belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada pekerjaan Roh Kudus. Lihatlah hari Pentakosta. Para murid telah bersama Yesus selama 3 tahun. Mereka telah menyaksikan mujizat, mendengar pengajarannya, bahkan melakukan pekerjaan supranatural dalam namanya. Namun semua itu tidak sebanding dengan apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika Roh Kudus memenuhi mereka. Mereka berubah dari orang-orang yang takut dan ragu menjadi pribadi-pribadi yang berani dan tak terbendung. Petrus yang pernah menyangkal Yesus berdiri dan berkhotbah dengan kuasa sehingga 3.000 orang bertobat dalam 1 hari. Inilah perbedaan antara mengetahui tentang Roh Kudus dan dipenuhi olehnya. Lalu bagaimana cara mengaktifkan kehadirannya dalam hidupmu? Pertama, kamu harus merindukan Dia lebih dari segalanya. Roh Kudus tidak bekerja di ruang yang setengah hati. Yeremia 29:13 berkata bahwa kamu akan menemukan Allah ketika kamu mencarinya dengan segenap hati. Apakah kamu sungguh-sungguh mencari Dia atau hanya berharap pada perasaan sesaat? Roh Kudus merespon kerinduan yang dalam, hati yang berseru, Allah, aku membutuhkanmu lebih dari apapun. Kedua, singkirkan penghalang-penghalang. Dosa, kepahitan, gangguan, semua ini dapat menghambat aliran Roh Kudus dalam hidupmu. Jika kamu merasa terputus darinya, tanyakan pada dirimu sendiri, adakah sesuatu yang sedang aku pertahankan yang Allah minta untuk aku lepaskan? Roh Kudus bergerak dengan bebas dalam hati yang menyerah. Mazmur 51:10-11 adalah doa yang kuat. Ciptakanlah hati yang bersih dalam diriku, ya Allah, dan perbaruilah roh yang teguh di dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ketiga, luangkan waktu untuk doa, penyembahan, dan puasa.
Sepanjang Alkitab, kebangunan rohani yang besar terjadi ketika umat Allah memisahkan diri untuk mencarinya. Yesus sendiri berpuasa sebelum memulai pelayanannya. Gereja mula-mula terus-menerus berdoa, dan kebangunan rohani pun terjadi. Jika kamu sungguh menginginkan Roh Kudus bergerak, kamu harus menyediakan ruang baginya. Lebih sedikit gangguan, lebih banyak penyerahan. Lebih sedikit diri sendiri, lebih banyak Allah. Sekarang izinkan aku bertanya, apakah kamu hidup dipenuhi Roh Kudus atau hanya bertahan secara rohani? Jika kamu menginginkan lebih, Dia siap mencurahkan hadiratnya. Namun, Dia tidak akan memaksakan diri. Kamu harus mengundangnya. Dimanapun kamu berada sekarang, kamu bisa berdoa, Roh Kudus, aku menyerah. Penuhilah aku, ubah aku, pakailah aku. Dan Dia akan menjawab. Karena inilah kebenarannya, kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Dan dunia membutuhkan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan hal itu membawa kita pada bagian berikutnya, peran Roh Kudus dalam mempersiapkan kita untuk kedatangan Yesus kembali. Roh Kudus dan akhir zaman, sebuah peringatan yang penting. Ada sesuatu yang sedang terjadi di dunia. Kamu bisa merasakannya. Kekacauan, penyesapan, kebingungan rohani, semuanya ada di mana-mana. Namun seharusnya hal ini tidak mengejutkan kita. Yesus telah memperingatkan bahwa sebelum kedatangannya kembali, kegelapan akan meningkat dan banyak orang akan murtad dari iman. 1 Timotius 4:1 berkata bahwa Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian sebagian orang akan meninggalkan iman dan mengikuti roh-roh penyesat serta ajaran-ajaran setan. Namun inilah kabar baiknya. Sementara dunia semakin gelap, Roh Kudus justru bergerak dengan kuasa yang lebih besar. Perannya di hari-hari terakhir ini bukan hanya untuk menghibur orang percaya, tetapi untuk mempersiapkan kita menghadapi apa yang akan datang. Pikirkan tentang Nuh. Ia hidup di masa yang penuh dengan kejahatan dan kerusakan moral. Namun Allah memberinya sebuah misi membangun bahtera. Orang-orang mengejeknya, tetapi ia tetap setia. Lalu hujan turun, dan hanya mereka yang mendengarkan Allah yang diselamatkan. Yesus membandingkan akhir zaman dengan zaman Nuh. Saat ini, Roh Kudus sedang berbicara, memperingatkan, memanggil, dan mempersiapkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mendengarkan atau kita terlalu sibuk dengan kebisingan dunia? Salah satu peran utama Roh Kudus di akhir zaman adalah memberikan kepekaan rohani. Penyesatan semakin meningkat, bahkan di dalam gereja. Guru-guru palsu memutarbalikkan kitab suci agar sesuai dengan budaya, bukan memanggil orang kepada kekudusan. Banyak orang mengikuti kekristenan yang hanya menyenangkan perasaan, di mana dosa diabaikan dan kuasa Allah digantikan oleh motivasi kosong. 2 Timotius 4:3-4 memperingatkan bahwa akan datang waktunya ketika orang tidak tahan terhadap ajaran yang sehat. Sebaliknya, mereka akan mengumpulkan guru-guru yang mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Roh Kudus adalah satu-satunya yang dapat membuka mata kita terhadap kebenaran. Tanpa Dia, bahkan orang percaya pun bisa disesatkan. Peran penting lainnya dari Roh Kudus di hari-hari terakhir adalah menguatkan iman kita. Penganiayaan terhadap orang Kristen meningkat di seluruh dunia, dan itu akan terus bertambah. Dalam saat-saat seperti itu, kekuatan manusia tidak akan cukup. Kita akan membutuhkan kuasa Roh Kudus. Ingatlah Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Ketika ia dirajam sampai mati, ia tidak mengutuk para pembunuhnya. Ia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.
Roh Kudus memenuhi dia dengan damai yang supranatural, bahkan dalam kematian. Roh yang sama tersedia bagi kita hari ini. Jadi, izinkan aku bertanya, apakah kamu terjaga secara rohani atau kamu tertidur? Roh Kudus sedang berbicara, membimbing, dan memperingatkan. Namun, apakah kita benar-benar memperhatikan? Sekarang adalah waktunya untuk mencari Dia seperti belum pernah sebelumnya. Bukan besok, bukan tahun depan, sekarang. Karena Yesus akan segera datang dan hanya mereka yang dipenuhi Roh-Nya yang akan siap. Dan hal itu membawa kita pada tanda terakhir. Karena mengetahui semua ini saja tidak cukup. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita terus bertumbuh? Mari kita bicarakan bagaimana berjalan setiap hari dalam kuasa Roh Kudus. Bagaimana terus bertumbuh dalam Roh Kudus. Menerima Roh Kudus bukanlah akhir perjalanan, itu adalah awalnya. Banyak orang percaya mengalami kehadirannya sekali lalu, mengira itu sudah cukup. Namun Alkitab mengajarkan kita untuk terus-menerus dipenuhi oleh Roh. Ini berarti kehadirannya dalam hidupmu seharusnya semakin kuat seiring waktu, bukan memudar. Namun bagi banyak orang, api awal itu padam. Mereka memulai dengan kuat, penuh semangat, tetapi bulan atau tahun kemudian mereka merasa kering. Mengapa? Karena mereka berhenti memberi makan api itu. Seperti api yang membutuhkan kayu, iman kita juga membutuhkan pemeliharaan. Jadi bagaimana caranya menjaga api itu tetap menyala? Pertama, tetaplah terhubung dengan Allah setiap hari. Bukan hanya pada hari Minggu, bukan hanya saat kamu dalam masalah. Yesus berkata dalam Yohanes 15:5 bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Jika kita tinggal di dalam Dia, kita akan menghasilkan banyak buah. Terpisah dari Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saat kamu terputus, kekuatan rohanimu mulai memudar. Ini berarti menjadikan doa sebagai prioritas, bukan sekedar meminta, tetapi sungguh mencari Allah. Ini juga berarti membaca firman bukan sebagai kewajiban agama, tetapi sebagai sumber hidupmu. Kedua, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Siapa yang kamu habiskan waktumu bersama akan memengaruhi pertumbuhan rohanimu. Amsal berkata bahwa besi menajamkan besi. Jika kamu terus-menerus berada di sekitar orang-orang yang tidak mencari Allah, apimu akan melemah. Tetapi ketika kamu dikelilingi oleh mereka yang lapar akan Roh Kudus, kerinduan mereka akan menyalakan kerinduanmu. Ketiga, hiduplah dalam ketaatan. Semakin kamu menaati Roh Kudus, semakin jelas suaranya terdengar. Semakin kamu menolaknya, semakin pelan suara itu terasa. Yakobus 1:22 memperingatkan, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jika Allah memimpinmu untuk mengampuni, lakukanlah. Jika Dia memanggilmu untuk melayani, melangkahlah. Roh Kudus bergerak dengan kuasa di dalam diri mereka yang taat kepadanya. Namun inilah kuncinya, jangan pernah merasa puas. Jangan pernah sampai pada titik di mana kamu berkata, aku sudah cukup dekat dengan Allah. Selalu ada lebih banyak lagi. Lebih banyak kuasanya, lebih banyak hikmatnya, lebih banyak hadiratnya. Yeremia 33:3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tersembunyi yang tidak kau ketahui. Jika kamu terus mencari, Dia akan terus menyatakan dirinya. Sekarang mari kita buat ini sangat pribadi. Di mana posisimu hari ini? Apakah kamu sedang bertumbuh? Atau kamu telah menjadi stagnan? Roh Kudus ingin membawamu lebih dalam.
tetapi kamu harus menginginkannya. Mintalah Dia sekarang juga. Roh Kudus, penuhilah aku kembali. Bawalah aku lebih dalam. Aku menyerah. Karena semakin banyak ruang yang kamu berikan kepadanya, semakin besar pula perubahan yang akan Dia lakukan dalam hidupmu. Dan sekarang, ketika kita mendekati akhir dari pesan ini, ada satu hal terakhir yang perlu kita renungkan. Semua yang telah kita bicarakan hari ini mengarah pada satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah kamu benar-benar hidup dalam roh, atau kamu hanya menjalani rutinitas? Kesimpulan yang kuat. Hari ini kita telah mengungkapkan sesuatu yang sangat penting, 7 tanda yang tidak dapat disangkal bahwa Roh Kudus benar-benar ada di dalam dirimu. Mungkin saat kamu mendengarkan, kamu menyadari bahwa banyak dari tanda-tanda itu nyata dalam hidupmu. Atau mungkin kamu menyadari bahwa selama ini kamu telah menjalani versi iman yang kehilangan kuasanya. Apapun itu, sekarang kamu dihadapkan pada sebuah pilihan. Kamu bisa pergi dari momen ini tanpa berubah, atau kamu bisa menanggapi apa yang Roh Kudus sedang gerakkan di dalam hatimu saat ini. Ini bukan sekedar pesan biasa. Ini adalah panggilan untuk bangun. Yesus akan segera datang, dan hanya mereka yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh-Nya yang akan siap. Yesus menceritakan perumpamaan tentang 10 gadis dalam Matius 25, 1-13. 5 di antaranya bijaksana dan menjaga pelita mereka tetap penuh dengan minyak. 5 lainnya bodoh dan membiarkan minyak mereka habis. Ketika mempelai laki-laki datang, gadis-gadis yang bodoh tertinggal di luar. Minyak itu melambangkan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah pelitamu penuh atau kamu sedang kehabisan? Jika kamu merasa jauh dari Allah, inilah saatnya untuk mencari Dia seperti belum pernah sebelumnya. Roh Kudus bukan hanya untuk pendeta, nabi, atau orang Kristen khusus. Dia adalah untukmu. Tetapi Dia hanya memenuhi mereka yang lapar akan Dia. Dimanapun kamu berada sekarang, berdoalah. Roh Kudus, aku membutuhkanmu. Penuhilah aku, pimpinlah aku, ubah aku. Karena ketika kamu mengundangnya sepenuhnya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan sekarang aku ingin mendengar darimu. Dari semua tanda yang kita bahas, tanda mana yang paling kamu alami dalam hidupmu? Dan tanda mana yang masih perlu kamu kembangkan? Tuliskan di kolom komentar. Aku membaca setiap tanggapan. Dan jika pesan ini berbicara kepadamu, bagikanlah kepada seseorang yang perlu mendengarnya. Namun sebelum kamu pergi, ada satu hal lagi. Jika kamu sungguh-sungguh ingin melangkah lebih dalam imanmu, kamu tidak boleh melewatkan video berikutnya yang ada di layar. Video itu akan membawa semua yang baru saja kamu pelajari dan mendorongmu melangkah lebih jauh lagi. Klik sekarang, aku akan menemuimu di sana. Inilah penutup dari semuanya. Segala sesuatu yang telah kita bahas bermuara pada satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Roh Kudus bukanlah sebuah konsep, bukan sekedar doktrin, dan bukan hanya pengalaman sesaat. Dia adalah pribadi Allah sendiri yang rindu tinggal dan bekerja di dalam hidupmu setiap hari. Tanpa Dia, iman berubah menjadi rutinitas. Tanpa Dia, doa menjadi kata-kata kosong. Tanpa Dia, kekristenan kehilangan kuasanya. Tetapi dengan Dia, segalanya menjadi hidup. 7 tanda yang telah kita ungkapkan hari ini bukan dimaksudkan untuk membuatmu ragu atau takut, tetapi untuk menolongmu jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu hanya tahu tentang Allah, atau kamu benar-benar berjalan bersamanya? Apakah imanmu hanya berdasarkan kebiasaan atau didorong oleh hadirat Roh Kudus yang nyata? Pertanyaan-pertanyaan ini penting
Karena waktu yang kita jalani sekarang bukanlah waktu untuk setengah-setengah. Yesus tidak pernah memanggil pengikut yang suam-suam kuku. Dia memanggil murid-murid yang siap menyerahkan segalanya. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk hidup seperti itu. Tanpa Roh Kudus, perintah Yesus terasa berat dan mustahil. Tetapi dengan Roh Kudus, ketaatan menjadi respons kasih, bukan paksaan. Mungkin saat kamu mendengarkan semua ini, ada bagian tertentu yang sangat menusuk hatimu. Mungkin kamu menyadari bahwa kamu pernah memiliki api itu, tetapi sekarang api itu hampir padam. Atau mungkin kamu menyadari bahwa selama ini kamu hidup dalam iman, tetapi tanpa kuasa yang sejati. Jika demikian, jangan putus asa. Kesadaran itu sendiri adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam dirimu saat ini. Allah tidak pernah jauh, kitalah yang sering menjauh. Dan kabar baiknya adalah, jalan kembali selalu terbuka. Tidak peduli seberapa jauh kamu merasa telah melangkah, satu doa yang tulus dapat mengubah segalanya. Roh Kudus tidak menuntut kesempurnaan. Dia mencari hati yang mau dibentuk. Ingatlah perumpamaan tentang 10 gadis yang telah kita bahas. 5 bijaksana karena mereka menjaga minyak mereka tetap penuh. Mereka tidak mengandalkan pengalaman masa lalu. Mereka siap setiap saat. 5 yang lain ceroboh, bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka tidak menjaga apa yang telah diberikan kepada mereka. Pelajaran itu jelas. Setiap orang bertanggung jawab atas minyaknya sendiri. Hari ini, kamu memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa pelitamu menyala terang. Bukan besok, bukan nanti, hari ini. Roh Kudus sedang mengetuk pintu hatimu. Dia tidak memaksa, tetapi dia mengundang. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan membuka pintu itu sepenuhnya? Jika kamu rindu hidup yang dipenuhi kuasa, kejelasan, damai, dan tujuan ilahi, semuanya dimulai dengan penyerahan. Bukan penyerahan sebagian, tetapi penyerahan total. Ketika kamu berkata, Roh Kudus, aku menyerah, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah awal dari kehidupan yang benar-benar kuat. Sekarang izinkan aku mengajakmu untuk merenung sejenak. Di hadapan Allah, tanpa topeng, tanpa pembenaran. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus, atau aku hanya menjalani rutinitas rohani? Jawaban jujur atas pertanyaan itu bisa menjadi titik balik terbesar dalam hidupmu. Jika kamu merasa tergerak, jangan abaikan dorongan itu. Jangan menundanya. Karena setiap kali kita menunda, hati kita sedikit demi sedikit menjadi lebih keras. Tetapi setiap kali kita merespons, hidup kita semakin dibentuk. Terima kasih telah mengikuti pesan ini sampai akhir. Jika kamu merasakan bahwa Roh Kudus sedang berbicara kepadamu melalui pesan ini, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bagikan kepada orang lain yang mungkin sedang bergumul dan membutuhkan kebenaran ini. Dan jika kamu ingin terus bertumbuh, teruslah mencari. Teruslah lapar, teruslah membuka ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja. Karena satu hal yang pasti, ketika Roh Kudus benar-benar memimpin hidupmu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi.